berbagi ilmu yang telah saya dapatkan ketika di latihan kemarin. Jurus yang keempat adalah jurus jaga konsistensi. Dengan kebiasaan berkesadaran. Pada jaga konsistensi ini, mereka mampu menemukan kebiasaan karakter positif dan dikembangkan berdasarkan nilai agama dan budaya bangsa. Nah ini Bapak Ibu, kita ada permainan main buka kepalan tangan. Nah saya minta kepada Bapak Ibu silakan cari pasangan. Bapak Ibu cari pasangan. Kita akan bermain ya Bapak Ibu ya. Sudah dapat semua pasangannya? Sudah. Kemudian langkah bermainnya peserta berpasangan. Sebenarnya laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nah, ketika kita sudah dapat pasangan, silakan switch siapa yang jadi A dan siapa yang jadi B. Switch dulu ya A. Siapa yang salah? Switch dulu ya. Sudah Bapak Ibu. Sudah dapat yang A-nya siapa? Yang A siapa? Yang A? Yang B? Nah sekarang yang A itu harus mengepalkan tangannya sekuat mungkin, dan yang B harus membuka kepalan tangannya, boleh dengan dipegang, disentuh, dan digigit pun bisa. Dan sekarang kita mulai ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Kita mulai 1, 2, 3. Silakan yang B membuka kepalan tangan temannya. Bukan kita. Kira-kira bisa buka tak? Buat Anda bisa. Ada seperti apa Bapak Ibu? Ada terbuka? Nah, ada terbuka? Ada ya? Nah, sekarang gantian. Yang B mengulurkan tangannya. Kemudian yang A, silakan buka tanpa disentuh. Situasi kedua. Saya tadi situasi yang pertama saya mengepalkan tangan Bu ya, tapi alhamdulillah tidak tergoyahkan, tidak berhasil dibuka. Nah yang kedua nih, tadi saya membuka kepala tangan teman saya tanpa disentuh ya Bu ya. Nah tadi saya sempat bingung sebenarnya gimana. Nah, tadi saya bisik-bisik buka tangan, besok aku takut ibu traktir pentol. Jadi saya mengi-mengi besok traktir pentol dibuka ya. Alhamdulillah. Pagi buka ya dengan adanya nah begitu juga dengan ketika kita membuka siswa. Yang fungsi pertama ya adalah dipaksa. Jadi susah untuk bisa masuknya. Situasi kedua adalah dengan sukarela karena ada iming-imingnya, ada manfaatnya ya Bu ya. Bapak Ibu ini kesadaran dalam keadaan dimana salah satu pemahaman, perhatian, dan kewaspadaan terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar, serta apa yang kita pikirkan berdasarkan atau dilakukan. Paksaan ini tindakan maksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tekanan, ancaman atau kekerasan baik secara fisik maupun psikologis sehingga orang tersebut tidak bertindak secara bebas dan sukarela. Ini kasus situasi A ya. Dia merasa tertekan, dia tidak bebas. Situasi kedua adalah dengan kesadaran. Baiklah Bapak Ibu nih, mengapa kita tidak suka dipaksa? Karena pada dasarnya fitrahnya kebutuhan manusia adalah untuk dihargai dan dihormati kemerdekaan. Jika otonomi itu diusik, bagaimana akan terjadi apa? Pemberontakan. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ternyata dalam otak kita ini ada banyak bagian-bagiannya. Misal ketika kita mendapat bencana atau kebakaran ya Bapak Ibu ya, kita bisa lompat pagar yang tinggi atau kita dikejar anjing. Biasanya kalau kita olahraga, mungkin karena kita kecil ya, ketika kita dikejar anjing mana, mungkin dalam sekian detik kita sudah
sampai di ujung sana. Nah itulah ketiga kemerdekaan kita, musik itu akan adanya muncul reaksi atau penolakan. Ini ada ya, kalau kita perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Itu semuanya ada di kota kita masing-masing itu ada. Nah, ternyata setiap diri kita punya 10 tombol ajaib. Yang pertama adalah kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, dan lainnya. Nah, Bapak Ibu, kita datang ke sini pasti ada tombol ajaib yang aktif ada di kita. Apa aja Bapak Ibu? Tombol yang aktif. Kita datang yang merdeka. Keingintahuan. Apa itu Bapak Ibu? Minat, kesenangan, kebutuhan, kebermanfaatan. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita datang ke sini, ternyata tombol ajaib kita sudah ditekan atau aktif. Nah, bagaimana dengan siswa kita yang masih juga ada malas? Kira-kira apa yang belum aktif pada dirinya? Tombol mana yang belum aktif? Ya mungkin kesenangan, mungkin belum tentu dari tahu manfaatnya, sekolah belum menyenangkan. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus ya. Contoh karena contoh dari kebiasaan dengan tombol dan contoh di sebelah kanan. Ya Bapak Ibu, siapa yang bisa nomor kartu silakan. Satu, berarti selalu berhak waktu karena kalau kebetulan malam pastinya dia harus sekolah. Ini bermanfaat manfaat penting. Manfaat ya. Berarti selalu tepat waktu tidurnya biar tidak terhambat besoknya. Berarti itu sudah aktif ke manfaatnya. Yang kedua, sampai sama Bapak Ibu atau kita sama aja ya. Yang kedua, meskipun gagal beberapa kali, Dino tak bosan mengulang lagi permainan itu hingga akhirnya berhasil. Kita tombol mana? Tombol tantangan. Itu berarti sudah aktif. Kemudian yang ketiga, belajar matematika 2 jam dengan sintaksis dan bosankan akan menggunakan metode bermain. Kita tombol yang mana? Kesenangan, berarti sudah aktif tombol kesenangannya. Yang keempat, meskipun latihannya berat, Dina tetap konsisten bergabung dengan paskibraka karena dirinya itu keren. Yang kedua, kebanggaan. Dan kelima, kakak terus membaca novel itu hingga berjilid karena ingin tahu ending ceritanya. Jadi tombol yang mana? Tombol keingin-tahuan. Jadi inilah tugas kita untuk mengaktifkan tombol-tombol siswa-siswa kita. Ini bagaimana kita dituntut dari petunjuk, daerah, belajar dan tindakan. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih agar tombol-tombol itu aktif, yaitu tetap konsisten. Ini Bapak Ibu ya, di dalam diri kita terdapat ada namanya retrograde. Itu adalah yang menentukan keadaan ketika ada ancaman atau ketidaknyamanan. Nah, retrograde ini seandainya kita selalu datang terlambat. Hari itu saya harus bangun pagi berangkat ke sekolah ya, berangkat sekolah jam 6. Biasanya kita berangkat jam 7.15. Seharusnya kita sampai di sekolah jam 7.20. Kita maunya berangkat jam 6 ya. Kita maunya berangkat jam 6. Kebiasaan kita itu berangkatnya jam 7. Jadi rekan-rekan kita ini akan kaget. Dia akan kaget, itu cuma bersifat sementara. Nah, bagaimana caranya agar rekan-rekan ini tidak tersentak atau tidak bangun? Nah, dengan kebiasaan. Ini contoh ya, misalkan ini aku mau lari 10 km. Kalau hari pertama, hari kedua itu biasa ya,
masih semangat. Kemudian hari keempat mulai berkurang, kelima, keenam, dan akhirnya 0 sama sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ketika aku mau lari, jalan sehari 1 kilometer, hari pertama saya belum masih semangat, masih dibilang ke kebiasaan. Nah, mungkin untuk pembahasan untuk siswa kita itu kita bisa bikin ya Bapak Ibu yang siswa kita terlambat, mungkin kita bikin jadwal kegiatan hariannya. Dicek misalkan dia sudah datang terlambat, berangkatnya jam berapa. Kita bikin jadwal, kira-kira dalam waktu seminggu apakah itu berjalan atau tidak, kita evaluasi lagi. Sehari secara benar, setahun dipakai, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.